dan setelah UTS. Ini dipotong sama UTS. Ya, nanti setelah ini ada UAS. Sebelum UTS itu, sebetulnya kalian belajar banyak tentang bagaimana konversi, terus kalian juga belajar tentang tekanan ya, tekanan gauge, tekanan absolut gitu. Terus kenapa harus ada tekanan standar dan seterusnya ya. Terus belajar juga cara baca grafik. Intinya kalian belajar 3 hal ini ya sebelum UTS itu. Mempelajari konversi, tekanan, dan grafik, baik grafik linear maupun grafik log atau grafik linear log atau log-log dan seterusnya ya. Terus juga di UTS. Kemudian saya juga udah lihat ya nilai UTS kalian apa ya memang terdistribusi artinya seperti inilah ya kira-kira ujiannya itu. Jadi nilai yang paling gemuk itu memang di nilai tengah, tapi tengahnya ini agak rendah ya. Ya tapi nggak apa-apa. Beberapa dapat nilai tinggi dan sebagian kecil benar-benar rendah gitu. Tapi sekarang kita fokus aja untuk yang UAS setelah UTS. Jadi setelah UTS itu kalian merasa belajar apa sih setelah UTS? Coba ada yang mau sampaikan dulu nggak? Dimensi, dimensi sama ODE. Sama kayak gitu, ODE. Ya, jadi kalian tuh belajar sebenarnya 2 yang kalian pelajari setelah UAS itu, setelah UTS itu, analisis dimensional, sama satu lagi yang kita giniin aja ya, biar satu lagi belajar apa? ODE itu apa sih? Persamaan. Persamaan diferensial. Ya, persamaan matematis. Matematis. Oke. Ada analisis dimensional sama persamaan matematis. Yang persamaan matematis ini kebetulan dapatnya itu apa? Diferensial. Kenapa nanti kita bahas ya? Persamaan matematis sama analisis dimensional. Pertama, analisis dimensional dulu. Analisis dimensional ini sebetulnya buat apa sih? Buat apa kalian belajar analisis dimensional? Jadi, analisis dimensional itu, atau analisis dimensional itu apa sih? Analisis dimensional itu apa? Analisis dimensional. Oke. Jadi ya, analisis dimensional itu sebenarnya adalah kalian tuh mempelajari ya, pengaruh bukan suatu. Kita simpan di sini aja ya. Nah, pengaruh variabel-variabel terhadap gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada sebuah variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, pengaruhnya seperti apa sih? Itu ya, yang lagi dipelajari gitu. Jadi, misalkan nih ya, variabel satu nih, kita misalkan punya ya variabel f atau gaya. Gaya ini punya pengaruh. Oke, baik. Jadi gaya ini dipengaruhi oleh apa sih? Gitu ya. Bentar, saya ada soalnya. Ini saya share aja di grup ya. Nanti kalian lihat aja dulu. Ntar saya cari dulu. Oke.
ini sambil kita langsung bahas soal aja ya. Ini saya kirim di grup WA. Boleh silakan. Jadi gini, analisis dimensional itu punya pengaruh di satu variabel itu dipengaruhi oleh beberapa variabel yang mau kita ketahui pengaruh variabel itu terhadap variabel yang utama itu seperti apa sih? Misalkan ya di soal pertama 3.11 strip 1. Dimensional analysis for flow past a body. A flow, nah, a fluid is flowing external to solid body. The force F nih ya, gaya F dari ekstern yang di luar body itu dinyatakan sebagai fungsi. Gitu ya. Jadi gaya itu adalah fungsi dari, coba disebutkan, apa saja? Kalau dari soal yang itu, gaya disebutkan sebagai fungsi dari apa saja? Kecepatan, velocity, Kecepatan, kemudian massa jenis density, density, kemudian viskositas, viskositas. Ini saya masuk ya? Oh, agak lambat. Sama satu lagi, apa lagi? Apa lagi? kecepatan orang panjang. Panjang ya, L ya. Kecepatannya tadi sudah. Jadi F itu sebagai fungsi dari apa? Kecepatan. Ini kita ganti rho-nya gini aja ya nulisnya. Biar nggak ketukar sama nulis P. Jadi gaya itu adalah fungsi dari kecepatan, densitas, viskositas, dan panjang apa yang dilalui. Nah, kita dengan analisis dimensional ini sebetulnya kita tuh ingin mempelajari di mana sih pengaruh F, V, rho, V, rho, mu, L ini punya pengaruh seperti apa sih terhadap F gitu ya. Caranya dengan mempelajari melalui dimensi-dimensinya. Dimensi yang kita gunakan itu apa? Dimensi. Ini berarti kalau kita lanjutkan nih. Nah, terhadap variabel lainnya dengan menggunakan dimensi dasarnya. Ya. Jadi mau dilihat nih pengaruh variabel-variabel terhadap variabel lainnya. Artinya ini nih. Variabel ini terhadap variabel utama ya. Dengan menggunakan dimensi dasarnya. Mau dicari tahu nih, gimana sih sebetulnya pengaruhnya? Itu caranya dengan menggunakan analisis dimensional. Ya. Mau dicari tahu. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, ya, mau dicari tahu gimana sih pengaruhnya F terhadap dari kecepatan, densitas, viskositas, dan panjang apa yang dilalui itu pengaruhnya seperti apa. Dengan menggunakan dimensi dasarnya, maka kita bisa menggunakan analisis dimensional. Nah, analisis dimensional ini ada dua metode yang diajarkan di sini ya. Atau kalian belajarin berapa metode? 2, Ibu. Yang 2 pertama ya Ibu. apa? Yang kedua Rayleigh Yang sama Rayleigh sama Buckingham. Buckingham. itu ya, nulisnya gitu ya kalau nggak salah. Ada dua, metode Rayleigh sama metode Buckingham. Apa sih metode Rayleigh? Coba, apa metode Rayleigh? Gimana? Oke, jadi sebetulnya apa sih metode Rayleigh itu? Jadi metode Rayleigh itu sebetulnya mau apa? Mempelajari sama ya pengaruh
variabel-variabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan dimensi dasarnya. Nah, yang ini biasanya memang yang relate itu dengan menggunakan, apa, mencari apakah secara dimensi itu sudah cocok atau belum, ya, sudah setara atau belum. Maka jika sudah setara bisa dibilang nanti, dapat pengaruh variabel-variabel terhadap variabel lainnya dengan mendapatkan, apa, nilai konstanta, itu ya, itu yang relate. Tapi sekarang kita fokus ke yang Buckingham aja, apa, ini karena saya mau review setengah semester dalam 2 jam nih, jadi saya, kita cepat aja. Kenapa kita fokus yang ke Buckingham, memang nanti soal ujian yang Buckingham, gitu ya. Jadi kalau yang relate tadi itu mau cari dengan menggunakan sebuah konstanta ya, konstantanya nanti, seperti apa terhadap, persamaan yang bisa kita dapatkan, gitu. Nah, tapi kalau metode Buckingham itu mau memprediksi fungsinya berdasarkan analisis dimensionalnya itu menggunakan dimensionless. Itu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau yang Buckingham itu sebetulnya kita mau mencarinya gimana caranya, melihat, apa, variabel-variabel ini ya, yang sebelah sini. Bentar, ini saya kasih gambaran yang berbeda ya. Nah, variabel ini punya pengaruh seperti apa terhadap variabel F nah, dengan sebuah, analisis berdimensi, ya, bilangan tak berdimensi. Kita ini aja ya, apa, saya nggak akan terlalu filosofisnya, tapi mudah-mudahan kalian paham. Jadi Buckingham itu mau lihat nih ya, sebagai V1, nah fungsi V2, dan dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai V, nanti disebutnya VO. Ya. Nah, jadi kalau tadi, kalau kita punya ya, gaya itu sebetulnya dipengaruhi oleh fungsi, apa, variabel-variabel ini seperti apa. Nah, kita bikin jadi sebuah, fungsi baru. Fungsi baru dari bilangan-bilangan yang tak berdimensi yang berkaitan dengan bagian-bagian ini terhadap bilangan tak berdimensi lainnya yang lagi-lagi berkaitan dengan ini. Begitu ya. Mudah-mudahan sampai sini masih dipahami. Saya coba dulu diteruskan dulu ya. Jadi, kalau misalkan kita bicara tentang metode Buckingham, itu kita bicara tentang analisis, bilangan tidak berdimensi. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam metode Buckingham ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah variabel yang terlibat. Ini mungkin kalian udah dapat ya, tapi saya sampaikan aja dulu. Yang pertama itu menentukan jumlah variabel yang terlibat. Nah, kalau misalkan dari soal tadi, nah, kalau misalkan kita lihat dari soal ini ya, jumlah variabel yang terlibat itu ada berapa sih? Itu secara mudah ya, kita hitung saja berapa variabel-variabel yang ada di dalam ini, variabel-variabel yang ada di dalam soal. Misalkan mau tahu tadi ya, F itu sebagai fungsi, kecepatan, densitas, viskositas, dan, panjang. Maka berapa sih jumlah variabel yang terlibat? Pertama, variabel yang utama yang kita cari adalah F1. Kemudian sebagai fungsi dari ini 2, 3, 4, 5. Jumlah variabel yang terlibat itu biasanya dituliskan sebagai, ini ya, dinotasikan dalam bentuk Q. Maka di sini kita punya Q sama dengan
Berapa tadi? 5. 5. 5 ya. Nah, jadi kalau Q itu secara mudah kalian hitung aja jumlah variabel yang terlibat, baik variabel utama F atau variabel yang memberikan pengaruh terhadap F. Ya. Itu. Maka ada 5. Terus kemudian langkah kedua adalah menentukan jumlah dimensi dasar. Sama sebetulnya yang terlibat ya. Ini dinotasikan dalam bentuk apa? Ada yang tahu nggak? Yang MLTI gitu kan, Pak? Iya, apa itu? Dinotasikan dalam bentuk apa? Kalau di kita kemarin A. Oke. Kalau saya U ya. Boleh nanti kalian kalau A. Ya. Nah, gimana caranya tahu jumlah dimensi dasar yang terlibat? Tentunya kita harus ini dulu, memastikan dulu ya, setiap variabel yang tadi itu ada dimensinya apa sih? Itu ya. Yo, F apa dimensinya? MLT pangkat min 2. M, L, T pangkat min 2, iya benar. P, LT LT pangkat min 1. pangkat min 1 tuh itu. ya pangkat. Rho, ML min 3. ML ya min 3. bentar ya kita lihat dulu ya. M ini apa artinya? Mass ya. Nah, itu length, T itu time. Selain itu ada apa lagi? Umumnya yang terlibat memang ya. Umumnya yang terlibat memang 3. Kadang itu ada 1, ini 1. Ini apa? Suhu atau temperatur. Ya. Ini mass itu bisa kilogram dan seterusnya, lain itu bisa meter dan seterusnya, time itu bisa jam, sekon, menit dan seterusnya. Oke, balik lagi. Yang rho itu tadi apa? M, ML min 3. ya, pangkat min 3. Mu apa mu? ML min 1. T min 1. T-nya min? Min 1. L apa ya? L? L aja. Oke. Nah, jadi ini ya, lihat menentukan jumlah dimensi dasar yang terlibat. Ada dimensi apa aja? Berarti yang terlibat di sini? MLT aja. M, LT LT berarti U sama dengan berapa? 3. 3. Tuh, ya. Jadi kalau tadi kita punya Q sama dengan 5, U-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harus menentukan, ini boleh ya keduanya ditukar ya, jumlah atau enggak langsung aja ini dulu. Sebelum jumlahnya kita hitung dulu menentukan core variabel. Ini ya. Apa sih artinya core variabel itu? Variabel inti ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu kan. Variabel inti ini sebetulnya adalah variabel yang nantinya akan diulang-ulang. Oh, sebentar, saya harus itu dulu ini. Variabel inti itu ada berapa? Ini jumlahnya sama dengan U. Ya. Core variabel itu berjumlah sama dengan U. Kalau U-nya ada 3, maka core variabel juga harus ada 3. Ya. Terus gimana nih cara menentukan core variabel? Yang paling mudah itu ada beberapa syarat yang harus kalian pastikan ya. Yang pertama itu kalian memastikan bahwa seluruh dimensi dasar ada ya.
dalam secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi, untuk menentukan core variabel, itu seluruh dimensi dasar ada secara keseluruhan. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Terus kedua, sebetulnya kayak yang ini. Ini core variabelnya itu, variabelnya ada berapa tadi? Ada berapa variabel? Berapa? Ada 5, Ibu. 5. Dari 5 itu kita harus pilih yang jadi core variabel ada 3. 3. Ibu izin bertanya, Ya silakan. Apa? core variabel tuh sama kayak pi atau kayak beda gitu? Core variabel Kalau itu gimana? sama Bu Ayu kan diajarnya kayak nyari P1, P2 gitu-gitu, itu tuh sama Belum. kayak core variabel atau belum? Belum. Oh, belum. Oke. Nanti Makasih, Bu. ya oke. Jadi core variabel itu sebetulnya biasanya gini sih. Memang secara itu tuh ya kalian gini dulu. Nah, nanti untuk membuat V itu kalian butuh ya core variabel. Ini saya geser dulu ya sedikit. Nah, mungkin yang ketiga supaya lebih ini kalian itu dulu ya, menghitung jumlah kelompok bilangan tak berdimensi. Bilangan tak berdimensi ini yang suka diberikan notasi V. Ya. V itu rumusnya adalah Q min U. Jadi kalau tadi kita punya 5Q dan 3U, berarti akan ada 2V. Jadi nanti persamaannya itu akan punya V1 sebagai fungsi V2 saja. Untuk soal ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah V ini, karena V ini adalah bilangan yang tak berdimensi, yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terlibat, maka kita perlu menentukan dulu core variabel. Makanya kan nanti V itu V1, V2, V1-nya apa, V2-nya apa. Nah, sebelum kita membuat itu, kita harus menentukan dulu core variabel. Untuk menentukan core variabel itu dimulai dengan seperti ini ya. Pokoknya pastikan seluruh dimensi dasar ada secara keseluruhan. Terus yang kedua, kalian pilih dimensi yang nggak usah saya tulis ya. Silakan kalian tulis aja sendiri. Tentukan core variabel itu, pilih dimensi yang semakin sederhana itu semakin baik, ya. Tapi perhatikan jangan sampai memilih dimensi yang sederhananya itu sama. Misal, ya, oke. Kalau misalkan pakai kata kunci itu dulu, core variabelnya yang bakal kalian pilih pertama itu yang mana? Oh iya, satu lagi. Jangan memilih variabel utama sebagai core variabel. Ya. Jadi kalau kita bilang tadi, ini variabel utamanya adalah F, ya. F itu sebagai variabel utama, itu tidak bisa dipilih. Jadi, variabel utama itu gimana sih, Bu? Variabel yang mau dicari tahu pengaruhnya dari variabel-variabel lain. Sekali lagi ya, karena analisis dimensional ini ingin tahu pengaruh variabel-variabel terhadap variabel utama, maka ini mungkin kita ganti lah. Jangan lainnya. Tapi ya. Jadi, kalau misalkan mau cari tahu F itu punya pengaruh, dipengaruhi oleh yang 4 lainnya, F itu tidak bisa jadi core variabel, ya. Jadi ini udah pasti nih, F kan gugur, ya. Kemudian tadi yang kedua, pilih dulu core variabel yang punya variabel paling yang punya dimensi dasar paling sederhana. Kalau ini core variabel yang kita punya, dimensi dasar yang kita punya berdasarkan variabel itu ada ini. 1, 2, 3, 5. Maka variabel apa yang akan kalian pilih? Yang dimensinya paling sederhana. Viskositas mungkin, Bu.
Yang Yang paling length, sederhana. Apa? length Ibu. Ya, Panjang. yang kenapa? Karena panjang cuma punya satu dimensi dasar. Sederhana kan? Nanti Ibu kalau izin bertanya, ya silakan. kalau yang untuk yang syarat yang ke-1 seluruh dimensi dasar secara keseluruhan maksudnya itu aku Nah, masih itu nggak nanti ngerti. ya. Nanti. Yang pertama L. L itu tadi apa? Itunya M. L juga ya. Berarti sudah terpenuhi belum semuanya ada? Belum, karena baru ada L. Belum ada M sama T. Itu yang maksudnya tadi. Secara keseluruhan itu harus ada. M, L, dan T itu harus ada di variabel yang dipilih. Itu ya. Kita balik dulu ke atas. Kalau ini setelah itu yang tadi, variabel kedua yang akan dipilih yang sederhana yang mana? Ini ya, kecepatan ya. Kecepatan kan sederhana kan? Soalnya apa L sama T pangkat min 1. Betul nggak? Sama Rho juga sama. Ya. Coba kita pilih dulu V karena dia punya L sama T pangkat min 1 dan Rho karena punya M dan L pangkat min 3. Ini karena core variabel itu sama dengan U ada 3. Berarti ini memang kita punya 3 yang variabel inti. Apakah ini sudah cukup? Nah, kalau misalkan memang jumlahnya itu harus 3, kalau kalian itu memang itu ini baru masuk ke syarat pertama. Apakah semua kelompok dimensi dasarnya sudah masuk? Gitu. Tadi dimensi dasarnya ada berapa? 1, 2, 3. Sekarang M ada, sudah ada. L ada, T ada. Maka 3 ini yang bisa kalian pilih. Gitu. Intinya pilih dulu dimensi yang paling sederhana. Kalau di sini dipengaruhi oleh M ya, masa kalau misalnya dipengaruhi oleh M itu kan satunya cuma M doang, maka dibandingkan pilih Rho, kalian lebih baik memilih M saja. Karena M itu sudah ada, sudah bikin jadi dimensi dasar M masuk. Begitu. Ya. Jadi pilih dari yang paling sederhana. Selanjutnya, nanti pilih L, pilih M, kan gitu. L sama M udah ada T, belum ada. Cari yang ada T-nya. Ada ini, ada sama ini. Tinggal 2 ini kan. Kecepatan sama viskositas. Tapi viskositas lebih rumit secara dimensi, maka jangan pilihlah kecepatan. Tuh, ya. Itu pemilihan core variable. Ada yang mau tanya lagi? Alia ngerti, Alia? Udah Ibu aman. Awalnya saya kira tuh kayak seluruhan dimensi dasar yang itu tuh kirain tuh isi variabelnya tuh harus ada semua dimensi gitu awalnya tuh. Oke. Kayak gitu ya. Sekarang udah ngerti. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Baik ya. Jadi, untuk menentukan core variable, itu di contoh soal yang saya kasih ke kalian, dikasih ya, pilih core variable ini. Tapi nanti kan mungkin ada waktu yang kalian nggak dikasih core variabelnya. Gimana nih cara menentukan core variable? Jangan sampai salah gitu. Walaupun nanti mungkin tetap dapat ya analisis bilangan tak berdimensinya, tapi bisa jadi itu tidak bermakna secara matematis. Tapi kan beberapa bilangan itu walaupun tidak berdimensi punya makna secara matematis gitu. Nah, itu yang kita utamakan. Makanya pilih variabel yang tadi ya syaratnya yang pertama itu sebetulnya itu jadi yang ketiga aja ya mungkin ya. Yang paling pertama pilih yang paling sederhana gitu ya. Terus kedua juga jangan, atau yang pertama itu dulu, jangan jadikan variabel utama itu sebagai core variable. Yang kedua, pilih yang sederhana secara variabel. Yang ketiga, secara dimensi. Yang ketiga, itu pastikan semua dimensi itu muncul secara keseluruhan pemilihan core variable. Begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya terusin ya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Salam hangat untuk Anda semua. Setelah menentukan core variable,
baru kita bisa menyelesaikan ya, penyelesaian kelompok bilangan tak berdimensi. Bilangan tak berdimensi. Atau V. Gimana caranya? Ini ya, kalau yang metode Buckingham sekali lagi, ini tadi karena mau ada 2 ya, ini karena di soal ini hanya ada 2 bilangan tak berdimensi, maka tuliskan V1 dan V2. Ya. Ini sama dengan apa? Kemudian, karena V1 sama V2 itu yang mau kita cari, masukkan semua variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Masukkan tuh L, P, Rho. Di sini juga sama L, P. Oh, itu tadi saya mau gini ya, supaya enggak kebalik. Sama P. Gitu ya. Jadi yang pertama itu L, V sama Rho, yang kedua L, V sama Rho. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Masukkan di variabel yang tadi belum kita masukkan ke core variabel di variabel. Maka di sini dimasukkan F. Ya, jadi kalau V1 itu harus variabel utama ya yang dimasukkan. Yang V2 itu baru masukkan sisanya. Tadi yang belum dimasukkan adalah itu ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan ya, setelah ini baru pengerjaannya ya. Kan tinggal dimasukkan dimensinya. Yang V1 dulu. V1 itu F itu tadi dimensinya apa? Ya. L, M, L, kayak pangkat min 2 itu ya. Terus ini L itu apa? L, V itu apa? Meter per second, Rho itu kilogram per, nah kayak gini. Terus karena sekali lagi ya, ini mau dibuat bilangan tak berdimensi. Bilangan tak berdimensi. Artinya apa sih? Artinya itu ruas kanan dan ruas kiri itu dibagi harus sama dengan 1. Ya. Ini ruas kanan dibagi ruas kiri itu sama dengan 1. Dimensinya ya, ini secara dimensi. Nah, karena ruas kanan dibagi ruas kiri sama dengan 1, ini ada pangkat-pangkatnya ya, maka artinya nanti M harus sama dengan 0, L harus sama dengan 0, P sama dengan 0. Karena berapapun yang begini, ini dimensinya ya, ini dimensi. Ini akan sama dengan 1. Itu ya. Ini kita nah, karena sebetulnya tadi ya, mau cari tahu berapa sih bilangan tak berdimensi dari M, L, dan T ini tinggal diselesaikan secara matematis ya. Nanti misalkan ini kita bikin ini pangkat A, ini pangkat B, ini pangkat C, ini pangkat A, ini pangkat B, ini pangkat C. Nah, jadi nanti ini ini juga harus diajakin ya. Ini pangkat D. Begitu. Jadi nanti A, B, C, D-nya berapa? Sebentar. Bentar ya, saya ada ini dulu. Ya, oke. Salah. Oh, ini nggak usah ya. Ngobrol. Jadi yang variabel core itu dikasih pangkat ya, A, B, C, atau kalian mau X, Y, Z, boleh, atau apapun ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang variabel
yang sisanya itu nggak perlu dikasih pangkat. Salah tadi. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi nanti kan A, T-nya itu pangkat B. Ini pangkat C. Ini diselesaikan secara matematis. Kita lihat dulu mungkin yang ini boleh diginiin dulu sama kalian ya. M. Ada lagi di sini. Berarti 1 ditambah C. Karena yang ini pangkat 1 ya. Karena kalau saya walaupun pangkat 1, kadang ditulis saja. Supaya tidak salah. Gitu. Terus kemudian L. L itu ada di sini 1 ditambah 1A ya. Atau A aja cukup. B juga B saja. Kurangi 3C karena ini minus. Lalu T ada di sini min 2 dengan min T. Kemudian tadi karena kita mau hasil baginya itu 1 ya, maka dibikin M itu 1 plus C sama dengan 0. Ya, karena tadi mau pangkat 1 ya. Kan kalau dimensinya pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 0, pangkat 0, pangkat 0, berarti sama dengan 1. Berarti itu artinya tidak berdimensi. Berarti C sama dengan min 1 gitu ya. Kemudian kita yang T dulu, karena T yang lebih sederhana, min 2, min B. Kemudian 0 juga, ini semuanya disama dengan 0. Maka B sama dengan min 2, gitu ya. Sebentar. Bentar ya. Bentar, saya harus telepon dulu, sebentar ya. L kuadrat kuadrat rho. Gitu ya. Dan begitu juga untuk yang V2. Makanya ini boleh beda ini sih, beda notasi biar kalian gak bingung. Mungkin X, Y, Z. Karena ini berbeda antara L, V, rho pangkatnya untuk V1 sama untuk V2. Gitu ya. Itu nanti lakukan juga untuk yang V2. Sehingga dapat seperti apa. Kemudian nanti V1 adalah fungsi dari V2. V1-nya itu F per L kuadrat V kuadrat rho sama dengan V2-nya apa? V2-nya sama seperti yang ada di soal yang saya share ya. Berarti nanti dapat V2-nya itu adalah mu, ini dari soalnya nanti kalian pastikan lagi per L V rho itu ya, atau di sini. Caranya gimana? Caranya sama tadi ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut sebentar lagi ya, karena saya jam 1 adalah rapat. Jadi saya perlu apa? Kita lanjutkan aja dulu ya. Masih ada kan ya? Oke, masih terhubung. Yang itu untuk yang soal bagian analisis dimensional. Jadi sekali lagi ya, analisis dimensional itu sebenarnya mempelajari pengaruh variabel-variabel terhadap variabel utama dengan menggunakan dimensi dasarnya. Ternyata untuk soal tadi, F yang dipengaruhi oleh V, rho
mu dan L dengan metode Buckingham diketahui bahwa nah ini fungsi dari bilangan tak berdimensi f per L kuadrat V kuadrat rho itu sama dengan fungsi dari ini. Ini secara nah selesai sampai sini. Itu ya. Karena yang tadi sekali lagi kalau Di-update F nantinya. itu inginnya Wah. melihat pengaruhnya secara dimensionless, maka dua-duanya dijadikan bilangan yang tak berdimensi. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Karena ini juga akan lebih panjang lagi bagian yang kedua persamaan matematis. Nah, persamaan matematis itu sebetulnya apa sih yang mau dipelajari? Ada yang mau itu bicara? Oke. Tapi suara saya masuk kan ya? Masuk Ibu. Oke, baik. Masuk Ibu. Oke. Mungkin kalian bingung aja ya. Jadi persamaan matematis nih. Persamaan matematis itu kalau tadi analisis dimensional itu kan mau lihat ya pengaruh variabel terhadap variabel utama. Nah, kalau persamaan matematis itu sebetulnya apa yang dilakukan? Menggambarkan ya. Salah. Ingin mengetahui fenomena dalam suatu sistem di mana sistemnya itu tangki, kalau untuk kalian sekarang belajar itu ya, dalam persamaan matematis. Kenapa sih saya tuh suka pengen tahu dulu kalian tuh belajar ini tuh buat apa sih? Supaya kalian tuh nanti ngerti ya, kalau misalkan mengerjakan soal, itu mengerjain ke arah mana gitu. Makanya yang untuk persamaan matematis itu bukan semata-mata menyelesaikan ODE, bukan. Tapi ya mau tahu nih, ada suatu sistem yang sistem itu punya fenomena, kalau digambarkan, kalau dituliskan dalam persamaan matematis, persamaannya seperti apa sih? Tuh ya, jadi fenomena dalam suatu sistem, di mana sistemnya itu tangki, kalau dituliskan secara matematis, bagaimana? Intinya seperti itu ya. Nah, ada dua fenomena ya yang bisa dilihat. Yang pertama adalah perubahan volume. Yang kedua apa? Perubahan apa? Konsentrasi bukan? Betul, perubahan konsentrasi. Ya. Oke, jadi suatu sistem, ya di sini khususnya tangki, kalau mengalami sebuah fenomena, jika dituliskan dalam persamaan matematis seperti apa sih? Fenomenanya apa? Fenomenanya mau ada perubahan volume ataupun perubahan konsentrasi. Itu. Perubahan volume, kenapa sih bisa ada perubahan volume? Kenapa bisa ada perubahan volume? Karena ada yang masuk dan keluar, Maksudnya, ada cairan iya. lewatin gitu. Tapi intinya adalah perbedaan key in dan key out. Kalau sama, jadi ada nggak perubahan volume? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada, benar ya. Jadi, kalau kalian itu lihat suatu sistem, ada perbedaan key in dan key out, maka kalian bisa bilang, oh ini akan ada fenomena perubahan volume. Gitu ya. Bisa gini aja deh, biar lebih wide. Oke, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada suatu sistem yang memiliki key in dan key out berbeda, berarti di dalam sistem tersebut akan ada fenomena perubahan volume.
Itu ya. Sekarang yang perubahan konsentrasi. Kenapa sih ada perubahan konsentrasi? Karena ada perbedaan C in, C out. Nah, perbedaan bukan dengan C out ya, tapi dengan C di dalam. Walaupun nanti yang C out itu didefinisikan sama dengan C ya, di dalam tangki ya. Tapi di dalam tangki itu sebetulnya ya, yang mau kita lihat itu ini saja. Nah, perbedaan C dalam tangki. Kenapa sih bisa ada perbedaan C di dalam tangki? Ya karena tadi ada in yang berubah secara konsentrasi. Ya. Jadi kalau perubahan konsentrasi itu adanya perbedaan C di dalam tangki. Oke, itu bolehlah yang kita masukin juga C ini ya. Dan C di dalam tangki. Gitu. Jadi ya, untuk persamaan matematis ini, sekali lagi ya, kita tuh mau mempelajari fenomena dalam suatu sistem yang kalau apa nih? Kalau ada perubahan perbedaan key in dan key out, udah pasti kita yakin bahwa oh ini akan ada perubahan volume. Kemudian kalau ada perbedaan C konsentrasi in dengan konsentrasi di dalam tangki, ya. Jadi mula-mulanya tangkinya misalkan murni, kemudian dimasukkan garam, itu udah yakin akan ada perubahan konsentrasi, gitu. Oke. Setelah itu, nah kalau misalkan kita lihat ya suatu sistem, key in sama key out-nya berbeda, terus C in sama di dalam tangkinya berbeda, itu akan ada perubahan apa? Perubahan volume sama konsentrasi berarti. Betul ya. Jadi perubahan volume dan sekaligus perubahan konsentrasi mungkin juga terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tapi intinya tadi pastikan dulu adakah perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam sistemnya. Dan sistemnya itu apa tadi? Tangki tersebut, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke yang perubahan volume. Perubahan volume itu, ini yang kita masuk dulu yang ke sini aja. Yang perubahan volume yang kedua, yang pertama nih ya. Yang pertama itu kalau perubahan volume itu kita ada intinya gini ya. Dan nanti kita belajar persamaan neraca massa. Ya, persamaan neraca massa ini selalu menyebutkan bahwa massa masuk sama dengan massa keluar ditambah akumulasi atau deplesi ya, ditambah reaksi ya. Reaksi ini mau yang tergenerate atau yang terkonsumsi ya. Itu nanti nah kayak gini, kalau misalkan saya bilang ya, ini dan untuk yang sekarang karena kita belum pakai yang reaksi, jadi ini reaksinya masih dicoret aja dulu ya, langsung saya coret aja. Jadi selalu ada in sama dengan out ditambah akumulasi atau deplesi. Kalau saya menggambarkannya seperti inilah ya. Kalau misalkan tidak ada perubahan konsentrasi, ini kita masuk fokus dulu ke perubahan volume. Ya, misalkan nih kalian punya uang di rekening Dana misal atau enggak OVO gitu ya. Nah, misal dikirim tuh kalian ya, dapat masukan dari orang tua. Nah, misalkan dikirim untuk hari ini tolong jajan kasih kirim 1 juta gitu ya kalian. Terus kalian cuman beli makan di MKU. Itu juga darso 13.500. Kira-kira akan ada apa? Besoknya nih kalian belum apa-apa, udah dikirim lagi 1 juta. Nah, kalian makan lagi darso tiap hari. Nah, gitu. Kira-kira lama-lama rekening dana kalian itu makin banyak atau makin sedikit? Banyak. Makin
ya, itu akumulasinya. Jadi kalau in tidak sama dengan out, itu pasti ada akumulasi atau depresi. Depresi itu berkurang ya. Pemasukannya 1 juta, tapi jajannya beli iPhone 12.500.000. Nah ini kira-kira rekening dana kalian gimana? Nggak akan bisa sih ya sebetulnya ya, tapi pasti harus ada uang lain yang masuk gitu kan, supaya sama. Kalau misalkan in, itu namanya depresi ya. Jadi pengurangan. Karena kalau akumulasi tadi bertambah. Oke. Kalau in sama dengan out, itu akan ada akumulasi atau depresi. Makanya tadi apa? Perubahan volume itu harus ada terjadi karena perbedaan Qi in dan Qi out. Kalau tadi Hisyam jawabnya karena Qi in itu tidak ada tidak perubahan volume. Oke, itu tadi intermezzo saja. Maka kita punya persamaannya itu ya, akumulasi, atau ini sering disebutnya, ini masih kita bentukin aja dulu, in sama dengan out, ditambah, nah ini karena in-nya itu laju ya, out-nya juga laju, in sama dengan Q out, kenapa nggak di bawah aja ya, Q in sama dengan Q out, ditambah, nah, akumulasinya itu apa sih? Konstanta. Akumulasinya itu, bukan, akumulasinya itu tadi apa? Secara apa yang kalau misalkan Q in sama Q out berbeda, ada perubahan apa? Volume. Volume. Ya, akan ada perubahan volume. Kita pakai delta dulu ya. Terhadap waktu. Gitu kan ya? Ya kan? Kalau ada Q in dan Q out yang berubah, perubahan volume ini sebagai fungsi perubahan volumenya ini akan terjadi karena adanya waktu yang berbeda. Artinya gini, dalam waktu yang berbeda itu volumenya akan berubah gitu kan ya, kalau ada perbedaan Q in dan Q out. Makanya ini delta V per delta T. Terus kenapa nih jadi D? V per dt. Kalau misalkan secara gampangnya mah ya nanti limit delta T-nya mendekati 0. Maka delta V per delta T itu jadi dV per dt. Tapi nggak akan saya bahas itu ya, karena itu mah matematis. Makanya kenapa nanti di sini kalian tulisnya jadi Q in min sama dengan Q out ditambah ini nanti kalian langsung nulis dV per dt juga nggak masalah karena kita bukan matematis ininya ya gitu. Artinya apa sih dV per dt itu? Ya tadi yang limitnya mendekati 0. Limit mendekati 0 itu apa sih? Artinya dengan T yang berubah sedikit pun ya, kalau misalkan satuannya dalam detik 10 pangkat minus berapa? 5 detik aja itu udah ada perubahan V yang berarti. Maksudnya mungkin secara volume berubah sedikit ya. Tapi itu perubahannya ada gitu. Beda sama kalau kalian gini, karena ini prosesnya kontinu ya. Tapi kalau kalian gini, misalkan isi bak, sekarang kalian isi bak, terus kemudian diberhentiin. Misalkan kalian isi dari galon 19 liter. Terus udah gitu, setelah itu isi ember ya, pakai galon 19 liter. Nah, setelah itu 2 jam kemudian kalian baru isi lagi. Nah, itu nggak bisa pakai D. Karena si delta T-nya juga bukan limit mendekati 0. Tapi itu nggak terlalu inilah ya. Kita lanjutkan aja. Jadi, karena tadi ya, karena in sama dengan itu sama dengan, maka pasti ada akumulasi. Akumulasinya itu, kalau misalkan bahasnya lagi Q in sama Q out, berarti dV per dt. Ya, karena ada perubahan volume. Ya, oke. Nah, atau
rumus umum lagi mungkin kalau kalian diajarin ya, dV per dt sama dengan Q in min Q out. Oke, setelah itu, karena kita udah punya dV per dt sama dengan Q in min Q out. Berarti sebenarnya ini udah selesai ya, secara matematis itu perubahan volume itu dapat dinyatakan sebagai laju alir masuk dikurangi laju alir keluar. Nanti tinggal diselesaikan. Nah, tapi masalahnya Bu, seringnya tuh ditanyain tuh pengaruh ketinggian. Ya, secara apa dinyatakannya tuh dalam ketinggian. Nah, maka sebetulnya volume itu kan A dikali H ya. Ini volume. A dikali H. Atau sebenarnya kalian lebih kenalnya sama tinggi lah ya, T. Tapi kenapa kita nggak pakai tinggi? Karena T-nya itu udah dipakai sebagai time. Jadi kita pakai H sebagai H ya, ketinggian. Gitu. Oke. Sekarang berarti rumusnya itu jadi D A dikali H per dt sama dengan Q in Q out. Dengan kasus seperti ini akan ada dua lagi ya. Yang pertama, A-nya itu konstan. Yang kedua, A tidak konstan. Kalau A konstan, maka persamaan ini dapat kita ganti menjadi D A dH per dt. Karena A-nya itu konstanta ya, jadi bisa dikeluarkan. Dengan in min Q out. Kalau persamaannya tidak konstan, ini kita harus perhatikan A-nya. Apakah A-nya itu fungsi H? Karena dia fungsi H, berarti tidak dapat diselesaikan. Gitu ya. Secara langsung, maksudnya nggak bisa, bukan konstanta. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Salah, bukan, tidak bisa selesai. Tuh, kalau yang tidak konstan, itu kita harus perhatikan A-nya itu sebagai fungsi sebagai fungsi A atau tidak. A ini biasanya apa hubungannya sama R. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Enggak ada ya. Oke, masih saya lanjutkan dulu. Nah, karena A-nya tidak konstan, harus diperhatikan A-nya itu apakah fungsi H. Umumnya untuk A tidak konstan, A-nya itu adalah fungsi H. Makanya nanti perlu mempelajari apa sih pengaruh R dengan H. Oke, itu ya. Sekarang untuk yang A konstan, apa aja sih bangun dengan A konstan tuh? Hmm? Balok, Balok. kerucut, tabung, Kerucut masuk ke A konstan nggak? tidak konstan. Tidak. Iya. Balok. Tabung. Kalau yang ini berarti kerucut. Hmm. Ya, jadi ini tuh bicara A konstan tuh di level yang sama ya. Jadi kayak gini. Kayak misalkan kalau tabung, untuk H sama dengan 0 di sini. Dengan H sama dengan H1 di sini. Dengan H sama dengan H di sini. A-nya bagaimana? Konstan. Oh iya, sama ya. A-nya itu, ini A sama dengan, di sini A-nya sama dengan A. Di sini A sama dengan A. Di sini A sama dengan semua sama. Sekarang kerucut. Misalkan kerucut kebalik ya. Nah, kalau ini dia punya R tertentu sama H tertentu,
Oke. Di H sama dengan 0. Di H sama dengan H1. Di H sama dengan H. Hmm. A-nya itu tidak sama ya. Ini A-nya mungkin 0 ya. Ini A-nya 1 ya, karena dia segini kan. Terus penampangnya beda dengan A yang ada di atas ini. Ya, terus penampangnya. Gitu. Maka rumusnya jadi seperti ini. ADH, salah. Masih kita pakai yang dV per dt sama dengan Q in min Q out. Masih pakai yang ini ya untuk sementara. Baik, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Lanjutkan ya. Oke. Jadi, mana sih fenomena ya yang terjadi di dalam tangki kalau misalkan ini nanti ada yang masuk. Ini contohnya kerucut terus bola ya dan seterusnya. Nggak kerucut aja. Nah ini. Kalau ada aliran masuk sama aliran keluar, itu kayak gimana? Ini sebetulnya enaknya pakai contoh soal. Nanti coba kita cari contoh soalnya. Tapi nanti dulu, sekarang kita masuk dulu ke yang satu lagi, perubahan. Nah ini, perubahan konsentrasi. Kalau perubahan konsentrasi itu yang terjadi karena apa? Ada perbedaan C-in. Nah, oke. Perubahan konsentrasi itu terjadi karena ada perbedaan C-in dan C di dalam tangki. Ya. Sama persamaan neraca massanya. Sama persamaan neraca massa itu selalu in sama dengan out ditambah akumulasi. Karena kita belum pakai yang ini ya. Belum pakai yang reaksi. Nah, kalau tadi in-nya itu laju karena ada perubahan laju, kalau yang ini karena ada perubahan konsentrasi. Makanya C-in di sini ya. Tetap dikali lajunya. Ya. Kalau kalian tetap pakai Q atau jadi R lajunya? Salah. Ini kita ganti dulu. Atau akumulasi itu sama dengan min out. Ya. Kemudian tadi akumulasinya itu kan yang mau dilihat apa sih? Perubahan konsentrasi. Sebetulnya bukan konsentrasi ya, tapi ini lebih ke jumlah terlarut, jumlah senyawa terlarut. Oke ya, jadi karena mau dilihat itu jumlah senyawa terlarut, maka udah kita dx ya. Terhadap apa tadi perubahannya? Sama ya, terhadap waktu. Kalau yang tadi mau cari perubahan volume, sekarang mau cari perubahan terlarut. Ya, ini apa sih tadi? Ini itu adalah C-in. Ini C-out. Dikali lajunya. Lajunya kalian pakai apa? Q atau itu? Nanti konsisten aja ya. Pakai Q atau pakai R? Pakai Q. Pakai Q. Q, oke. Q. Ini Q out. Nanti konsisten aja ya. Kalau misalnya diajarinnya pakai Q, diajarinnya R. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa nggak konsentrasi? Kenapa ya tidak konsentrasi tapi perubahan jumlah terlarut gitu karena
Sebetulnya kalau konsentrasi itu kan terhadap volume. Dan ingat yang tadi, volume itu bisa berubah juga. Karena itu nanti akan lebih rumit. Makanya kenapa perubahan terlarut yang dipelajari. Gitu ya. Karena ini mungkin ya dalam satu sistem itu bisa jadi ada perubahan volume dan perubahan terlarut. Maka konsentrasinya itu nanti ininya berubah volume juga. Jadi supaya lebih mudah pelajarinya itu jumlah terlarut saja. Gitu. Oke, kalau misalkan kita ke sini ya, dx per dt. Nah, ini ada beberapa untuk konsentrasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengadukan. Pengadukannya seperti apa? Pengadukan sempurna misalnya kalau kalian belajar. Kalau pengadukan sempurna artinya apa sih? Pengadukan sempurna apa artinya? Konsentrasi di titik sama. Ya. Kalau konsentrasi di setiap titik sama pada T yang sama ya. Artinya apa? Kalau kita ambil keluar, konsentrasi keluar, itu sama dengan konsentrasi di dalam pada T yang sama. Ya. Makanya ini kalau diganti lagi, makanya kenapa diganti jadi kayak gini ya. C out-nya itu X per volume dikali Q out. Ya, ini X-nya tuh sangat dipengaruhi oleh waktu ya. Artinya gitu. Artinya tuh X pada waktu tertentu dengan volume pada waktu tertentu. Ini C out-nya. Gitu ya. Jadi ini persamaan umum yang bisa dipakainya yang ini. Ingat, untuk yang ini kalian harus perhatikan bagian volume. Nanti ada dua ya. Volume tetap atau konstan ya, sama volume berubah atau tidak tetap atau tidak konstan. Ya. Kalau volumenya tetap, balik lagi ke yang awal. Volume tetap itu terjadi di dalam sistem kalau apa? Hmm? Gimana? Di dalam sistem, volumenya akan tetap kalau dibalik yang tadi Kalau ya. Q-in sama Q-out-nya sama, Ibu. Iya, betul. Kalau tadi kita bilang ada perubahan volume, fenomena yang bisa terjadi, karena ada perbedaan key in dan key out, kalau nanti tulisannya key in sama dengan key out, maka bisa dipastikan tidak ada perubahan volume. Maka di sini volumenya yang tetap. Itu maksudnya gitu ya. Jadi volume di sini itu akan sangat tergantung kondisi key in dan key out-nya. Kalau key in dan key out-nya sama, maka tidak akan ada perubahan volume. Maka V di sini adalah volume tetap. Tapi kalau ada key in dan key out yang berbeda, maka akan masuk ke bagian sini, yaitu yang volume berubah. Begitu ya. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Nanti kita coba satu contoh soalnya supaya lebih mudah juga. Ada yang mau tanya dulu? Ini diem kenapa nih? Ibu, Ya, yang XT itu melambangkan apa, Ibu? XT. Nah, kalau yang XT itu tadi, saya belum kayak gini. Kalau misalkan punya suatu sistem seperti ini ya, atau kalian pakainya apa sih ini? Karena beda dosen kadang beda itunya ya. Ini ada C in, ada Q juga. in. Nah, ini ada C out, ini ada Q out. Di dalam sini, ini ada volume dan X. Nah, X itu apa tadi? Jumlah Kan? zat terlarutnya bukan?
Betul ya. Karena tadi sebetulnya konsentrasi di setiap titik itu sama, pada T yang sama, maka konsentrasi di dalam sini itu sama dengan C out. Ya, makanya ini kalau diturunkan lagi ya, X di dalam sini itu ada perubahan konsentrasi. Atau C dalam tangki ya. Nah, C itu adalah jumlah terlarut bagi volumenya. Terus kenapa nih ada dalam kurung T-nya? Artinya untuk T yang berbeda, kalau misalkan saya masukin tadi ya, kalau yang tadi kan masukin air, terus tiba-tiba saya ganti tuh airnya air murni misalkan namanya. Saya ganti jadi pakai air garam. Kira-kira di dalam ember tadi yang awalnya air murni jadi ada garam kan, jadi ada apa? Garam yang terlarut, gitu kan? Kalau saya masukkan secara kontinu terus di awal saya masukin itu XT-nya berapa? 0 ya, karena belum ada kan X-nya. Tapi kalau saya apa 1 jam ada perubahan nggak? Ada. Jadi XT itu adalah apa? Bukan konsentrasi, dissolve garam secara fungsi waktu karena ada fungsi waktunya. Jadi memang ditulisnya XT. Aduh, gitu ya. Ada yang mau tadi siapa yang tanya? Paham nggak? Tadi saya lagi nggak buka itunya. Pak, yang saya jelaskan. Hmm? Paham Ibu. Oke, baik. Jadi XT itu ya jumlah terlarut di dalam tangki. Oke, sebentar. Saya share dulu satu soal ya. Silakan soalnya dilihat sama kalian. Ini misal soalnya. Yuk kita baca dan kita sampai sini dulu ada yang mau tanya lagi nggak untuk yang ini? Jadi nanti untuk yang apa perubahan konsentrasi, bukan konsentrasi, perubahan jumlah terlarut itu kalian bisa lihat yang ini. Ya, rumusnya pakai yang ini, rumus akhirnya. Ini. Maaf ya saya nggak nurunkan detail karena ini waktu, keterbatasan waktu. Terus kalau tadi yang perubahan volume itu untuk yang volume konstan itu ini ya. Nah, terus kalau yang volume tidak konstan itu yang ini. Ada lagi yang ini. Ini aja dulu lah. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kita coba ke contoh soal aja ya. Nanti kalau misalkan setelah mengerjakan contoh soal ada yang masih bingung silahkan. Sebentar ya, saya ada yang cari. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Soalnya udah saya share ya di apa? Ujiannya di mana? Di WAG. Ada wadah silinder, tingginya 4 meter. Diameter 1 ini kita coba selesaikan ya soalnya ya. Mula-mula berisi air bersih. Oke, pertama ini wadahnya bentuknya silinder ya. Boleh kalian untuk mempermudah digambarkan dulu. Bentar. Bentar ya. Aduh.
Oke, kita kembali lagi. Jadi wadah silinder. Ush, kita pakai warna hitam aja dulu. Wadah silinder punya tinggi 4 meter. Tinggi hanya 4 meter. Kemudian punya diameter itu di bawah lagi 1 meter. Berisi air bersih setengah ketinggian. Maka ini. Itu apa tuh artinya? Mula-mula berisi air bersih setengah ketinggian. Apa tuh artinya? Berarti tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter ya, tinggi pertamanya. Sebentar. Aduh, sini nggak fokus. Bentar ya. Ini ada ini. Oke, baik. Berarti tinggi apa itu? Formula berisi air bersih setengah ketinggian. Berarti tinggi apa itu? Artinya Tinggi air. tinggi air apa? Mula-mula. Mula-mula. Tinggi atau H0 ya. H0 itu berapa? 2 2 meter. meter. Ya, H0 itu apa sih artinya? Kan H itu fungsi T tadi ya. Jadi H mula-mula itu adalah 2 meter. Ini artinya seperti itu ya. H0 sama dengan 2 meter. Atau kalian diajarinnya seperti apa, boleh diikutin ya. Artinya mula-mula adalah H0 sama dengan 2. Selanjutnya, lalu dialirkan air bersih dengan laju alir. Ada yang dialirkan air bersih. Berapa laju alirnya? Q in sama dengan 2 meter pangkat 3 per jam. Dan keluar dengan air, berarti ada yang keluar nih. Q out sama dengan 1,5 meter pangkat 3 per jam. Nah, tuliskan ketinggian cairan fungsi waktu ya. Mintanya H sebagai fungsi T. Salah. Kok dihapus? Ini bagaimana? Kalau kalian dapat ya, tuliskan ketinggian cairan sebagai fungsi waktu, itu pasti nanti dapatnya H fungsi waktu. Atau H ada T-nya. Mau itu T kuadrat, T pangkat 3, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian nggak dapat tuh T-nya, udah pasti jawabannya salah. Gitu ya, kalau ditanya, bagaimanakah H sebagai fungsi waktu? Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini fenomena yang terjadi ya. Ada sebuah sistemnya apa? Tangki silinder dengan tinggi 4 meter, diameter 1 meter, dan ketinggian mula-mula cairan H0-nya itu sama dengan 2 meter. Terus sistem itu dimasukkan Q in 2 meter pangkat 3 per jam dan Q out 1,5 meter pangkat 3 per jam. Nah, apa
Apa yang akan terjadi di dalam tangki silinder tersebut, itu yang perlu kalian definisikan secara matematis. Makanya nanti dapat H sebagai fungsi T. Itu. Oke, kita lanjutkan. Tuliskan ketinggian bersama. Oke. Eh, oke. Selanjutnya, sebentar ya, saya nggak fokusin karena lagi apa? Ada janji jam 1 sih. Kita lanjutkan dulu. Tuliskan ketinggian cairan sebagai fungsi waktu. Jadi H itu sebagai fungsi T itu kayak gimana sih? H itu berapa T sih? Gimana sih kondisinya? Oke, kita tuliskan dulu. Terus selanjutnya yang pertama kita lakukan ini, kita identifikasi dulu yang terjadi di sini perubahan apa? Volume. Perubahan volume, ya. Maka kita ke persamaan yang perubahan volume. Tapi tadi mana ya? Oh ini. Perubahan volume itu ada dua, A konstan dengan A tidak konstan. Kalau tabung masuknya yang Konstan. A konstan, maka pergi persamaan ini ya. Semuanya kita masukin ya. A DH per DT sama dengan Vin min QA. Nah, yang itu berapa? Nah, itu apa? Kalau kerja itu 1/4 V D kuadrat dikali DH per DT sama dengan Vin min QA. Ini sama QA-nya ada ya. Ini berapa? 2, Q-outnya berapa? 1,5. Ini D-nya berapa? 1 ya. Jadi ini sama dengan V per 4 DH per DT. Nah, 0,5. Nah, lanjutannya berarti berapa nih? 2 per T gitu ya. DH sama dengan 2 per V DT. Nah, apa? Sampai sini kali-kali, tambah-tambah, pindah-pindah ruas, selesai ya. Terus setelah itu, kalau udah bentuknya DH per DT, itu kalian integralkan. Nah, ini jadi 2 per V, ya, ditambah C. Jangan lupa ya, ditambah C. Konstan. Silakan. Kita pakai dulu. Nah, karena ada ditambah C, ini itu baru bentuk umum. Karena dalam satu fenomena itu harus dalam bentuk khusus ya. Nah, bentuk khusus itu didapatkan dari bentuk umum yang C itu terdefinisi. C itu gimana definisinya? Dengan cara kondisi batas. Atau boundary condition. Ya. Boundary condition itu apa sih artinya? Kondisi batas ya. Kondisi batas itu dari mana? Nah, itu ada di soal yang ini disebutnya kondisi batas ya. Kondisi yang punya nilai tertentu. Nah, selanjutnya, karena sudah punya satu kondisi batas, di mana H0 sama dengan 2, dimasukkan ke persamaan ini. H-nya sama dengan 2. 2 sama dengan C. Maka C sama dengan, ini kali 0 ya. 2. Oke. Maka persamaan khususnya dengan 2 per V T ditambah 2. Yang A selesai sampai sini. Ada yang mau tanya dulu?
Kita lanjutkan ya. Sudah selesai. Kemudian setelah 30 menit, aliran masuk dan keluar disamakan menjadi 1 meter pangkat 3 per jam. Dan aliran masuk diganti dengan air garam. Oke. Setelah 30 menit, aliran masuk dan keluar disamakan menjadi 1 meter pangkat 3 per jam. Apa ini artinya? Apa? Volumenya jadi tetap, Ibu. Iya, betul ya. Karena key in sama dengan key out saat ini, maka volumenya jadi tetap. Maka tidak ada perubahan volume. Ya. Tapi ingat, karena kita tuh mau apa? Mau mencari fenomena, berarti nggak akan ada fenomena perubahan volume. Selanjutnya, di soalnya itu, dan aliran masuk diganti dengan air garam dengan konsentrasi 1500 ppm. Apa sih artinya ini? Ada C-in. C-in. Iya, berarti akan ada apa? Bahan konsentrasi. Apa? Perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi. Betul ya. Jadi, setelah 30 menit, itu alirannya sama, aliran masuk dan aliran keluar sama lajunya. Maka bisa kita nyatakan bahwa tidak akan ada perubahan volume. Tapi berubah konsentrasinya karena ada perubahan konsentrasi yang masuk dengan konsentrasi di dalam tangki. Karena tangki itu isinya apa? Air murni. Sementara yang masuk jadi air garam. Ada perubahan, perbedaan tuh. Itu pasti ada perubahan konsentrasi. Atau kita definisikan sebagai perubahan apa? Oh, ini dimintanya berapa konsentrasi garam di wadah ya. Berarti nanti hitung C-nya. Oke, kita ke persamaan yang ini aja dulu. Kita masuk dulu ke persamaan. Nah, ini ya. dx per dt sama dengan C-in dikali Q-in kurangi XT per VT kali Q. Ya, ya. Saya tuliskan lagi ya. Untuk yang B itu. Coba kecil. dx per dt sama dengan gitu ya. Tadi, karena ini sekarang ada sistem baru, maka kita perlu sebelum ini ya, kita langsungkan ke rumus. Kita perlu mendefinisikan dulu sistem yang barunya. Ya, masih tabungnya masih sama. Laju alir yang masuk, laju alir yang keluar itu ada ya. Laju alir masuknya itu awalnya berapa? Jadi berapa? Per jam. Outnya juga sama 1 meter pangkat 3 per jam. Jadi di sini ada C-in. Ini H-nya masih sama ya. H-nya masih 4 meter. Diameternya masih sama 1 meter. Tapi ada CI 1500 ppm. Ya. Nah, sekarang ketinggiannya jadi berapa? Masih sama nggak? Beda. Beda, karena tadi ya, yang 30 menit itu ada akumulasi. Maka kita perlu dulu hitung dulu H 0. Atau misalkan boleh kalian tulisnya dulu yang H 30 ya. Karena tadi 30.
Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Kan tadi itu, ini H-nya dalam apa? Dan T dalam, apa ini tadi? Itu soalnya Dalam jam. dalam jam. Ini Ya. menit. Sementara yang diketahui itu T30. Berarti betul tidak T30? Salah. Salah. Harusnya T 1/2. atau 0,5. Ya. Kita masukkan ke sini. 2 per T dikali 2 atau 1 per T ditambah 2. Berapa ini? Eh, 2,3. Benar nggak? Nah, ini. Tapi yang mau kita tahu tuh volumenya. Karena di sini rumusnya volumenya. Jadi perlu kita hitung dulu volumenya. Volume saat T. Berarti ini terserah mendefinisikan ini di awal itu T 0,5 atau ini tuh saat 0. Kalau untuk sistem yang kedua itu ya, untuk V0 itu sebetulnya sama dengan H30 H 0,5 dikali A. A 0,5 2,32 dikali A-nya itu 1/4 D kuadrat. Atau berapa nih? Kali 1/4 dikali D. Ini 1 kuadrat. 2,32 dibagi 4 dikali 3 cm. Berapa yuk? Satu koma delapan bukan Bu? 1,82. 82. Ya mungkin ya sekitar itu 2,3 dibagi 4. Iya, sekitar segitu ya. 1,82. Jadi ternyata bukan V, sama dengan 0. V0 itu sama dengan 1,82. Ya, ini yang ini. Oke, bisa masuk ke yang rumus ini. Dx dt sama C ini berapa? 500 ppm. 1.500 ppm itu berapa sih sebetulnya? 1.500 ppm. ppm. Dengan 1.500 per liter. Kalau dijadiin gram per meter pangkat 3. Sama ya? Sama, nanti kalian coba cek lagi ya. Miligram ke gram 10 pangkat 3, liter ke ini 10 pangkat 3 sama benar. Oke, C ini 1.500. Q ini berapa? 1. Dikurangi XT-nya berapa? Nggak tahu kita ya. Karena dia fungsi waktu. Sama dengan ini, DX sebagai fungsi waktu. Kemudian, ini suara saya masih terdengar nggak sih? Masih Bu. Oke, baik. Kayaknya lebih kencang suara hujan nih, tapi kita lanjutkan aja. PT-nya tadi karena ini tidak ada perbedaan antara Q in dan Q out, maka
P-nya itu bukan fungsi waktu. P-nya itu selalu tetap. Berarti PT-nya itu sama dengan 1,82 dikali itu berapa? 1. Itu ya. dx per dt sama dengan 1500 x per 1,82. Atau kalau kalian sudah diajarkan ya, ini kalau bentuknya sudah seperti ini, kalian menyelesaikan dengan cara menggunakan faktor integral. Ya. Kalau yang pertama, yang A itu bisa langsung diintegrasi karena bentuknya udah bisa jadi DH, DT berapa. Tapi ini di sini ada dx per dt, di sini ada x. Nah, kalau di sini ada x, di sini ada x. Nah, ini pakai kalau bentuknya sudah seperti ini ya. Jadi nanti itu bentuk umumnya itu seperti ini. dx dx per dt ditambah t dikali x sama dengan i t. Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini ya, itu selesaikan dengan faktor integral. Jadi yang ini tadi kan kalau kita lihat udah tuh, ini ada x nih. Ini ada x-nya di sini seperti di sini seperti t. Di sini ada 1. Maka itu selesaikan faktor integral. Nah, faktor itu udah bisa kalian faktor integral bisa ya? Yang ODE itu bukan, Bu? Semuanya tidak tadi ODE. Yang mana? Jadi gini ya, faktor integral itu caranya kalian tentukan dulu yang mana PT, yang mana PT. Ya. Kalau dari persamaan ini bentuk umumnya yang bagian bawah ini, terus kita persamaan ini, maka PT-nya berapa? 1/1,8. 1 per... Siapa yang nggak ngerti? Ngerti ya semua ya? Karena kalau misalkan kita mau itu, ini nah, ini jadi lebih mirip lagi ya. Maka PT itu adalah yang konstanta dari X. Nah, mungkin dia adalah sebagai fungsi T, jadi ada T-nya ya. Tapi ini di sini kalian nggak ada T-nya. Kemudian, kita yang mana? Kita berapa? 1.500. 1.500. Nah, faktor integralnya itu apa? Kita itu, ini nggak akan saya jelaskan filosofisnya langsung. Pangkat integral dari PT dt. Oke. Sebentar. Ibu yang MT bukan ini ya, yang integral PX DX aja, FX, PT DT aja. Iya, integral PT dt kan? E-nya itu apa, Bu? Apa emang ada E atau enggak? Iya, ada E. Sebentar. Ini yang tadi kenapa?
Sebentar. Gimana tadi? Apa? Soalnya kemarin Bu sama Pak Riza, Ya. MT itu cuman integral PTDT aja, jadi nggak ada E-nya. Oke, boleh. Itu beda-beda ini aja sih. Oh Nanti beda. dimasukinnya pangkat MT gitu ya. Iya, yang itu. Ya, itu beda-beda Oh beda. ini aja sih. Tapi intinya sama ya. Berarti kan Oh. sebetulnya kalian ini PT DT. Boleh kalau kalian biasa yang seperti ini boleh. Kalau saya memang lebih umumnya pakai MT itu sama dengan pangkat PTDT. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sedikit lagi. Setelah itu sebetulnya penyelesaian matematisnya ya. Tapi nanti kita coba dulu sebentar. Oke, ini sah ya kalau kalian mau pakai MT-nya itu cuma integral PTDT boleh. Tapi kalau yang kami pakainya yang langsung pangkat ini karena nanti yang penting kalian konsisten aja dalam pengerjaannya. Tadi PT-nya itu 1,182 DT, maka sama dengan pangkat 1, gitu ya. Udah, nanti kalau saya biasanya langsung dimasukkan ke sini. Dengan kayak gini. Nanti kalau kalian MT-nya tadi cuma integral PTDT, di sininya berarti pangkat gitu ya. Sama kan ya? Gitu. Selanjutnya ini tinggal kalian masukkan ya. MT-nya itu pangkat 1,182 182 T dikali XT-nya itu M per DT IT-nya itu 1.500, MT-nya itu pangkat 1,182 T, maka D 1,82 T kali X T dengan 1.500 1,82 T GT. Kalau sudah ada sudah bentuk yang seperti ini, bisa diintegralkan masing-masing ruas. Nah, ini karena ada T-nya di sini, sebentar konstanta, jadi boleh di bagian sini aja integralnya. Tapi kalau kalian mau tulis integralnya di sini juga nggak masalah ya, sama aja hasilnya akan sama saja. Oke. Kalau sudah integral dari D ini semuanya salah. Ini pangkat 1,182 T kali sama dengan 1.500. Nah, yang ini ya, mungkin kalian biasa pakai misal U sama dengan 1 per 1 T. Kemudian DU per DT bukan sama dengan 1,182. Atau DT, karena ini mau mengganti DT, DT itu sama dengan 1,82 DU. Gitu ya? Oke, integral dari pangkat U 1,82, karena ini yang tadi ya, kita udah ganti jadi U, D, U. Gitu ya? Nah, ini juga karena
Tuh 1.500. Ini 1,82-nya itu konstanta, jadi bisa keluar. E pangkat U, integral dari E pangkat U adalah E pangkat U lagi. Ganti U-nya lagi, balikin lagi. Jadi 1.500 dikali 1,82 dikali E pangkat 1,12. Itu, ini kalian hitung berapa hasilnya? Ditambah C, jangan lupa. Tambah C. Pas bagian integralnya sudah hilang. Tambah. Ini berapa hasilnya? 2.730. E pangkat 2 T. Ini bagian sini masih sama ya sampai sini. Nah, tapi karena kita inginnya XT saja, ini sama ya, nanti kalian tulis lagi. Nah, maka dibagi dengan bagian sananya. 2.730 ditambah dibagi minus. Ya, karena ini dibagi jadinya pangkatnya epsilonnya pangkatnya jadi berubah minus. Nah, ini lagi-lagi ini baru solusi umum ya. Oke, solusi khusus. Solusi khusus itu karena di sini ada satu C, berarti tadi butuh satu boundary condition atau satu kondisi batas. Batasnya yang mana? Lihat lagi di soal tadi ya. Kalau kita kembali ke gambar ini, nah kondisi batasnya yang mana? Dengan X. Ada? Siapa yang bisa jawab? Yang 1.500 bukan. Apa? X. Nah, tadi ini belum kita tuliskan ya. X 0 sama dengan berapa? 0 bukan, Bu? 0 ya. Kenapa X 0 sama dengan 0? Karena mula-mula air bersih ya. Tulisannya air bersih. Iya. Oke, gitu ya. Ternyata kondisi batasnya X 0 sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan 2.730. Maaf. Wah, hilang. Nah, enggak. Maaf. 2.730 ditambah C dikali E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. 1. Berarti C sama dengan minus. Oke, lagi ke persamaan XT sama dengan 2.730 dikurangi 2.730 dikali E pangkat minus 1 per fenomena yang terjadi ternyata ada perubahan garam terlarut di dalam sistem, yaitu tangki silinder dengan diameter 1 meter dan ketinggian 4 meter, yaitu dengan fenomenanya seperti ini. XT sama dengan 2.730 dikurangi 2.730 dikali X pangkat minus 1 per 1,82 T. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah jumlah garam terlarut setelah 60 menit. Lagi, makanya ini harus dinyatakan ya. X dalam apa? Dalam 60 menit. Dalam kaki. Kilogram. Dan T dalam kilogram, dalam jam tadi. Kilogram kan? Oh, dalam gram ya.
X dalam gram, T dalam jam. Karena yang ditanya itu T 60 menit, berarti ditanya T1 sama dengan salah X T. X saat T-nya 60 menit berapa? Ini tinggal dimasukin ya. 2730 dikurangi 2730. Pangkat 1,82. T-nya sama dengan 1. Berapa? Tahu saya kalau epsilon saya nggak bisa. Berapa? Ada yang E-nya itu jadi kan pangkat min 1/82 itu 0,994. 1,1. Berapa? Aku dapatnya 0,9945. Salah. Oh, iya. Oh, Ibu salah, Ibu salah. Salah. Jawaban Benar. akhirnya berapa? Jawaban akhirnya 2287. Berapa? 2000. 2287,6. Ini kalau salah siapa aja yang tanggung jawab ya. Nanti kalian hitung lagi. Kayak gitu. Jadi ternyata setelah 60 menit jumlah garam di tangki itu ini 1,82 ya. Nanti dicek lagi angkanya. Tapi ya seperti itu. Jadi sekali lagi ya. Jadi tadi kalau analisis dimensional itu ingin mempelajari pengaruh variabel-variabel terhadap variabel utama itu seperti apa, ya. Kalau persamaan matematis ini fenomena dalam suatu sistem yang terjadi tadi kalian itu ya ada dan ditulis dalam persamaan matematis itu. Nah, nanti seperti apa sih kalau misalkan ditanyanya Kak, fungsi Kak cari H itu bagaimana secara T gitu. Kalau misalkan ditanya X dengan T ya berarti cari X itu sama dengan berapa titik-titik T gitu. Ya. Itu palingan yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ya kalian bayangkan ya untuk setengah semester saya padatkan jadi 2 jam. Lebih ya dari 2 jam. Lebih sedikit. Tapi mudah-mudahan dipahami ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Paling mau tanya Bu, boleh nggak? Oh ya nanti saya kasih lah. Ya sih Bu, alhamdulillah mudah dipahami. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke. Mau tanya lagi. Selamat UAS ya. Mudah-mudahan kalian lancar mengerjakannya. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini sudah saya ingatkan. Untuk berperilaku jujur. Kemarin saya dapat laporan sebenarnya tentang kelas kita ya, yang ada masalah ya kalian sama laporan. Itu udah jadi pelajaran yang saya harap sama untuk kalian ke depannya supaya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas ya, termasuk membuat laporan. Nah, sebenarnya saya nggak tahu siapa aja yang kemarin terlibat, tapi saya sangat berharap
harap sekali lagi lebih bertanggung jawab ya, termasuk dalam pengerjaan tugas gitu. Itu kan apa membuat laporan dengan benar itu dan baik gitu. Itu udah jadi tanggung jawab kalian yang sebagai mahasiswa gitu. Oke, untuk hari ini perwaliannya cukup sampai di sini. Nanti catatannya saya bagikan ya. Tapi harap catatan ini eh, tidak tersebar lagi ya, karena saya punya tanggung jawab juga sebetulnya buat apa? Ya saya pokoknya nggak mau sampai tersebar lagi. Pokoknya ini tanggung jawab aja supaya selesai di kelas kita. Begitupun nanti ya kalau punya di kelas, jangan sampai catatan ini turun gitu ya. Udah aja berhenti di kalian aja. Oke? Oke, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Ya sudah kalau gitu. Selamat ujian. Saya doakan kalian. Kalian juga doakan saya supaya sehat-sehat ya. Terima kasih Siap, Ibu. untuk waktunya. Aduh. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf karena saya nggak bisa membersamai lebih lama karena saya Alvin dari tadi open mic mau ngomong apa Alvin? Nggak jadi, Bu. Ya jadi Bu, cuma ngomong nggak jadi Bu. Sehat-sehat Bu, gitu dong. Sehat-sehat, Sehat-sehat. Bu. Halo, Bu. Panjang umur. Pokoknya, Bu. Oke, kalau gitu Amin. kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Ibu. banyak, Bu. Oke, saya keluar ya. Ya, Bu. Ya, baik. Gua close ya. Alvin ganteng banget. Malas. Alvin lagi di mana, Alvin? Ngomong apa, Alvin? Lagi di Olympus. Ya.